Hatinya tetap Garuda. Hatinya tetap merah putih. Nah ini dia momen. Nah Oh, itu dia. Ini dia ya. Nah ini dia momen. Nah itu dia. Ini dia ya. Seusai laga Vietnam versus Indonesia, banyak kejadian kontroversial yang membuat publik sepak bola ASEAN gempar. Salah satunya wasit dan para pemain Vietnam. Bahkan para petinggi klub sepak bola dan pemilik klub Liga 1 meminta PSSI silahkan untuk mundur dari kompetisi AFF selanjutnya, karena dianggap sudah menciderai fair play dunia sepak bola. Sebelum kita membahas lebih lanjut, ada salah satu kejadian mengejutkan. Para pemain Vietnam mengalami kecelakaan dalam perjalanan pulang. Kabar duka itu datang seusai Piala AFF. Satu pemain wonderkid dan dua staf klub Liga Vietnam meninggal dunia akibat kecelakaan mobil. Satu pemain yang digadang-gadang menjadi wonderkid Vietnam yang bernama Pho Minh Hue dinyatakan tewas. Akibat peristiwa itu, pemain yang tidak dipanggil di AFF U23 itu yang difokuskan persiapan Piala Asia tahun depan harus meregang nyawa. Dengan usia masih sangat muda, Minh Hue disebut berpeluang menjadi bintang masa depan Vietnam. Pemain yang berposisi sebagai gelandang tersebut juga menjadi pilar dalam tim Quang Nam FC Vietnam. Kecelakaan tragis itu terjadi dalam perjalanan pulang para pemain dan staf seusai menjalani kompetisi liga di Vietnam. Kecelakaan itu menewaskan satu pemain Vietnam dan dua staf klub HGL FC. Adapun rinciannya adalah penyerang asing asal Brazil Paulo Madeira, asisten pelatih Duong Minh Ninh, dan dokter tim Tridao. Ketiga anggota klub itu dilaporkan sedang berada dalam mobil klub. Mereka dalam perjalanan pulang dari bandara setelah bertandang ke stadion SLNA. Mobil itu mengalami kecelakaan ketika melintasi Highway 14. Mobil yang ditumpangi tiga anggota klub itu ditabrak dengan keras oleh truk di belakangnya. Hal itu membuat mobil hancur. Insiden tragis itu menimbulkan duka mendalam bagi pecinta sepak bola Vietnam. Presiden FIFA Gianni Infantino pun turut menyampaikan pesan menyentuh kepada tim Liga Vietnam, Quang Nam, yang mengalami kecelakaan bus tragis dalam perjalanan. Aku menyampaikan belasungkawa terdalam kepada keluarga dan rekan-rekan korban kecelakaan dan pelatih yang terlibat dalam tim Quang Nam yang sedang dalam perjalanan pulang setelah memainkan pertandingan tandang di Liga Sepak Bola Vietnam. Doaku bersama para pemain yang kehilangan nyawanya. Mereka terluka dalam kecelakaan tragis, dan semua pengurus Federasi Sepak Bola Vietnam sedang di masa sulit. Kita masuk ke kabar berikutnya. Bertentangan dengan Sintayong, Erick Thohir malah ingin tetap bermain di Piala AFF karena ia menganggap ada gengsi di kompetisi Asia Tenggara yang harus dilaksanakan. Untuk itu, Erick akan melakukan serangkaian penyesuaian jadwal antara kalender AFF dan Liga 1. Sebelumnya, Sintayong juga meminta kepada PSSI segera untuk mundur saja dari kompetisi AFF karena dia anggap hanya sebuah friendly match. Dalam menghadapi Piala AFF, tim asuhan Sintayong yang memang tak bisa leluasa. Namun perjuangan timnas Indonesia bagaikan roller coaster yang berakhir dengan memuaskan. Kalah terhormat dari kecurangan wasit. Hasil ini pun membuat beberapa hal menjadi sorotan, terutama pemain yang tak dilepas klub hingga kritikan yang diberikan kepada AFF. Sintayong sebelumnya memang mengkritik penyelenggaraan AFF. Pelatih asal Korea Selatan itu mengkritik turnamen yang harus bergulir di tengah kompetisi negara-negara di Asia Tenggara yang tengah berlangsung. Namun saat Sintayong memberikan kritikan keras, Erick Thohir justru memuji penyelenggaraan Piala AFF. Walau demikian, Erick juga menyoroti beberapa masalah yang harus segera diperbaiki. Meski timnas Indonesia tampil di tengah keterbatasan, Erick senang karena para pemain tetap berjuang hingga akhir. Tetapi menurutnya beberapa hal yang menjadi sorotan memang harus segera diperbaiki. Untuk itu dia ingin bisa menuntaskan permasalahan pemain hingga kalender timnas Indonesia akan diperbaiki ke depannya. Dengan begitu nantinya tak akan ada perdebatan hingga ada pihak yang merasa dirugikan. Sementara pemain Vietnam bernomor punggung 20 akhirnya membuat klarifikasi dan meminta maaf kepada timnas U23 atas permainannya yang kasar dan berniat mencederai pemain Indonesia.
Dia sangat-sangat menyesal atas kejadian tersebut. Bahkan dia harus kehilangan media sosial Instagramnya akibat diserang oleh netizen. Dalam unggahan Instagram yang telah dia buat baru dan kembali diserang netizen, dia siap menerima resiko jika AFF menghukum dirinya dan mengatakan dalam bahasa Vietnam, sampai tidak bisa tidur diserang oleh fans Indonesia karena ulahnya yang tidak bermain sportif. Salah satu insiden menarik itu adalah sikut brutal yang dilakukan oleh pemain Vietnam bernama Nguyen Hong Puch kepada pemain Indonesia Haikal Al-Hafiz. Adapun aksi geram netizen ini berawal ketika kedudukan masih imbang dan kedua tim saling berusaha mencetak gol. Bermain sebagai bek kiri Indonesia, Haikal Al-Hafiz mendapat sikutan keras dari Nguyen Hong Puch. Terekam kamera, terlihat bagaimana pemain dengan nomor punggung 20 itu dengan sengaja menyikut kepala Haikal Al-Hafiz setelah menyapu bola. Karena aksinya, Haikal pun langsung tertunduk dan terkapar karena perbuatan kasar Nguyen Hong Puch. Sayangnya wasit tidak melihat hal itu, padahal sikut kepala Haikal Al-Hafiz itu berpotensi diganjar dengan kartu merah. I'm taking 6 shots, yeah, straight to the face. And I wanna get lost, I'm sick of this place. Don't know how to stop when I'm feeling this way. So I'm taking 6 shots till I'm feeling okay.